Selamat pagi, saya Mutia Diah Pitaloka, NIM 19A10130 akan mempresentasikan tentang tugas akhir SPA bangunan fungsi sederhana yaitu villa. Villa ini terletak di dataran tinggi dengan luas bangunan 100 meter persegi dan menghadap ke arah timur. Akses menuju ke villa tersebut melalui jalan pegunungan yang lebarnya kurang lebih 4 meter. Perletakan ruangan villa ini menggunakan pemanfaatan view. Jadi di area timur ada ruang tidur dan ruang tamu yang dapat melihat view sunrise, dan di area barat ada ruang makan dan ruang tidur yang dapat melihat view sunset. Jalan masuk pada villa ini terletak di sisi timur. Ide gagasan desain bangunan ini menggunakan konsep alam, sehingga pembentukan denahnya menggunakan analogi biomorfik, yaitu anyaman bambu, serta menggunakan organisasi ruang, klaster, atau mengelompok. Ruang-ruangnya yaitu teras, ruang tamu, ruang baca, ruang keluarga, ruang tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang makan. Teras berfungsi untuk tempat transit dan tempat peralihan dari luar ataupun dari dalam. Ruang tamu berfungsi untuk menerima tamu. Ruang baca berfungsi untuk membaca, dan sedangkan ruang keluarga berfungsi untuk tempat berkumpul dan bersantai. Di villa ini terdapat 2 kamar, yaitu di sebelah timur dan di sebelah barat. Masing-masing dapat melihat view pemandangan sunrise dan sunset. Bisa dengan cara keluar melalui jendela dan duduk di teras, kita dapat memandang view dari situ. Kamar mandi berjumlah 2, satu di luar dan satu di dalam. Yang di luar untuk tempat untuk memudahkan tamu dari luar agar tidak perlu masuk ke dalam kamar. Dapur dan ruang makan diletakkan berdekatan agar akses lebih mudah, dan dari ruang makan dapat melihat view sunset juga. Jenis-jenis ruangnya ada private, yaitu dapur, ruang tidur, kamar mandi, dan ruang baca. Yang termasuk semi-private yaitu ruang makan dan ruang keluarga, yang termasuk publik yaitu teras, dan yang termasuk semi-publik yaitu ruang tamu. Hubungan-hubungan ruangnya yang sangat dekat ada ruang tamu dengan teras, ruang tidur dengan kamar mandi, ruang makan dengan dapur. Dan untuk hubungan yang dekat ada ruang keluarga dengan ruang tamu dan ruang keluarga dengan kamar mandi. Pada bagian tampak depan bangunan diberi bukaan jendela pivot kaca, pintu konwood, dan jendela kaca. Bagian samping kanan ada bukaan jendela kaca. Bagian samping kiri ada bukaan jendela kaca di bagian atas yang berfungsi untuk menyinari ruang keluarga. Pada bagian barat terdapat bukaan jendela pivot kayu yang terletak di ruang tidur dan ruang makan. Bangunan ini memiliki tinggi 6 meter dan menggunakan material dinding beton dan atap dak beton. Konsep bangunan ini yaitu sebuah private villa yang terletak di pegunungan yang mengusung konsep welcoming nature, memiliki view sunrise dan sunset serta hawa sejuk karena terletak di pegunungan. Konsep bentukan villa ini menggunakan pendekatan analogi matematis. Pertama, sebuah massa balok mengalami pengurangan sesuai bentuk denah, lalu mengalami penambahan untuk atap. Bangunan ini menggunakan atap miring karena berada di wilayah tropis agar air hujan mengalir ke bawah. Selain itu, menggunakan konsep teras yang semi panggung, karena semakin tinggi bangunan, maka view-nya akan semakin indah. Pada interior ruang tidur,
menggunakan dinding beton finishing conduit putih, dan ada ornamen material aluminium dan conduit, serta menggunakan lantai vinil motif kayu agar memberi kesan hangat pada kamar. Ada juga jendela pivot dengan materialis kayu dan kaca untuk memberikan pencahayaan alami. Pada interior dapur dan ruang makan, terdapat lampu gantung, lantai granit warna krem, furnitur dapur dengan material granit dan kayu, ada ornamen material aluminium dan conduit, serta menggunakan dinding beton finishing cat abu-abu muda. Untuk interior yang ketiga yaitu kamar mandi, menggunakan lampu downlight dan ornamen material aluminium conduit, lantai granit motif teraso, dinding beton finishing cat putih, dan partisi material list aluminium dan kaca. Detail arsitektural yang pertama yaitu jendela pivot, kayu, dan kaca. Untuk yang kayu berada di sisi barat karena untuk mencegah agar ruangan tidak silau. Bagian barat merupakan bagian yang sangat panas. Karena itu, agar cahaya matahari tidak masuk ke ruangan, maka menggunakan material kayu. Untuk yang jendela kaca, diletakkan di sisi timur agar cahaya dapat masuk memberikan pencahayaan alami. Untuk detail arsitektur yang kedua, ada partisi dengan material aluminium dan conduit. Partisi indoor berfungsi untuk membatasi antara ruangan satu dan ruangan lainnya. Untuk partisi outdoor berfungsi untuk membatasi angin dingin yang masuk ke dalam ruangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.